Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Nurlian. Saya Bella Dwi Santika. Nama saya Siti Suraida. Saya Cindy Patika Sari. Kami dari kelas K121MR, kelompok 1. Di sini kami akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Manajemen Kinerja SDM dengan dosen pengampu Ibu Mega Puspitasari, SIP, MSIM. Di sini kami sudah bersama pemilik dojo atau tempat latihan karate di Kota Depok dengan Bapak Waler Syahan SH. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mohon izin, kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital ingin mewawancari Bapak mengenai manajemen kinerja SDM di dojo atau di tempat latihan karate milik Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih untuk waktunya. Baik, selanjutnya di sini saya akan bertanya, kapan Bapak mendirikan usaha dojo karate ini? Baik, terima kasih. Saya selaku pendiri tempat usaha latihan karate ini sejak tahun 2009. Lalu apa visi misi didirikannya dojo ini? Pertama memang saya melihat potensi saudara-saudara saya yang ada di lingkungan saya untuk meningkatkan meningkatkan pengetahuan, merubah agar supaya ke depan anak-anak atau saudara-saudara saya ini punya masa depan yang lebih baik. Dan saya coba mengajak saudara-saudara saya dengan harapan mereka ke depannya bisa merubah status sosial lewat olahraga cabang karate. Itu visi misinya. Baik Pak, jadi pertama kali itu yang latihan hanya saudara, begitu Pak? Iya, saudara. Yang kita utamakan adalah saudara karena kebetulan saudara-saudara kami itu secara ekonomi kurang mampu. Harapannya dengan mereka berlatih, kedepannya mereka lebih sejahtera. Itu tujuannya dengan tentunya punya prestasi. Lalu sampai saat ini mulai kapan Bapak ada selain dari saudara yang latihan? Ya, dalam perjalanannya memang suka dukanya saudara juga ada yang sudah berprestasi, di samping mereka tidak ada iurannya. Ya, kita membantu ya karena untuk saudara, namun dalam perjalanannya banyak lika-liku ya, mereka sudah berprestasi sampai ke tingkat nasional dan mereka sudah rasakan yang paling mereka rasakan adalah kemudahan untuk masuk ke sekolah. Lewat jalur prestasi, sekolah-sekolah negeri itu sangat-sangat membutuhkan SMP ke SMA bahkan ke perguruan tinggi. Baik, jadi awal dari mulai saudara dulu sampai akhirnya berkembang sekarang sudah banyak dari orang lain gitu ya Pak? Seiring berjalannya waktu, dinamikanya yang terjadi, saudara-saudara ada yang sudah tidak lagi berlatih, ada yang memang sudah menikmati, ya ada juga yang nggak tahu diri, ya manusiawi lah ya, manusiawi. Mereka tanya, untuk apa kalian latihan karate? Kalau cuma sekedar saja, ya itu bukan keinginan atau prinsip saya untuk merubah nasib mereka, membantu status ekonomi keluarga. Sekarang
sudah tidak lagi, saudara tinggal hanya beberapa, 2, 3, hanya tinggal 3 orang saudara yang bertahan, selebihnya adalah masyarakat di luar lingkungan. Bahkan ada yang sangat jauh rumahnya, di luar kabupaten, di luar kota Depok. Lalu apa saja pencapaian terbesar di dojo ini? Wow, kalau pencapaiannya memang ya medali Mas PON, medali Mas PON, terus kemudian juara CAKF di Vietnam, terus kemudian ada yang juara O2SN nasional diberangkatkan ke Paris, ke Swiss, mewakili Indonesia di event kejuaraan dunia pelajar atas nama Paradima yang ke Swiss, atas nama Rahmat Darmawan medali Mas PON, atas nama Boy Nicholas Bryan juara CAKF, dan Esa Nurian punya prestasi cukup membanggakan, juara O2SN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2017 di Medan. Selanjutnya, apa strategi pemasaran di dojo ini, Pak? Strategi pemasaran itu sebenarnya sederhana ya, tradisional dari mulut ke mulut. Kalaupun ada masuk media, terus kemudian lebih ke dapat penghargaan dari pemerintah sih sebenarnya, sehingga masyarakat, orang tua melihat dan berusaha untuk masuk ke dojo ini, walaupun mereka kadang-kadang ya merasa kesulitan dan takut sebenarnya kalau dengar nama dojo ini, masuk ke sini karena di sini terkenal keras. Jadi takut, walaupun akhirnya mereka memberanikan diri ikut bergabung latihan di sini. Jadi kalau dibilang strategi pemasarannya tradisional aja, dari mulut ke mulut. Anak-anak kita juara O2SN tingkat kecamatan, juara O2SN tingkat kota, juara O2SN tingkat provinsi, juara O2SN tingkat nasional, sehingga guru-guru, orang tua tahu kalau Dojo Palem adalah tempat atlet-atlet berprestasi. Jadi mereka tertarik gitu ya Pak untuk mencoba datang ke sini Iya, untuk latihan. Ya, yang orang tuanya punya keinginan, yang anak-anaknya juga punya potensi. Tapi kalau anak-anaknya takut, ada cuma sekali datang latihan, besok nggak datang lagi. Ada yang belum latihan, baru lihat-lihat aja. Ya pada saat itu dia lihat saya lagi marah-marah, lagi kencang suaranya, akhirnya ya minta pulang, nggak jadi datang lagi. Ada yang baru datang lihat saya teriak-teriak, dia nangis. Ada, sampai akhirnya ada, oh nggak takut. Tes sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masa transisi 6 bulan lah. 6 bulan dia bertahan, berarti dia udah lulus, udah siap dengan situasi kondisi yang ada di tempat latihan, dan mereka udah tahu kalau saya memang latihnya seperti itu. Jadi kalau pemasaran secara langsung Bapak yang mempromosikan ke media sosial misalnya itu tidak ada ya? Enggak ada, adanya di apa itu namanya, Google Map ya. Dojo karate Palem, dan biasanya masyarakat taunya dari situ, cari browsing, dia lihat, oh ada dojo, datang ke sini. Dia lihat tempatnya, dia lihat suasananya. Hanya itu pemasarannya. Jadi secara khusus untuk memasarkan dojo ini tidak ada. Selanjutnya bagaimana proses Bapak memilih atlet yang ingin mendaftar ke dojo ini Pak? Kita nggak memilih ya. Kita nggak memilih, walaupun saya berkeinginan untuk memilih. Saya bercita-cita mau membentuk namanya PPLP di Kota Depok, Pusat Pendidikan Pelatihan Pelajar. Kalau adik-adik sekalian nggak ngerti apa itu PPLP, bayangannya itu kayak sekolah Ragunan. Jadi anak-anak pelajar Kota Depok itu dibiayai oleh pemerintah
dapat uang bulanan, dan mereka latihan pagi sore. Jadi sekolahnya mengerti bahwasanya anak ini memang masuknya jam 9, pulang mesti jam 1 gitu. Jadi khusus memang kurikulumnya adalah kurikulum olahraga, khususnya karate. Jadi saya belum di Depok belum ada. Jadi yang terjadi adalah orang tua datang dengan kondisi ya apa adanya. Kalau memang anaknya potensi, dalam arti alhamdulillah. Kalau nggak potensi ya karena mereka, saya selalu tanya, untuk apa kalian mau latihan karate? Bapak, kenapa anaknya latihan karate? Untuk olahraga, untuk bela diri. Sekarang udah nggak zamannya bela diri, nomor 1. Biar anak saya tidak main HP, ada kegiatan. Biar anak saya mentalnya bagus. Saya terima. Tapi kalau ada orang tuanya, anak saya mau berprestasi, nah itu saya suka. Tambah lagi memang saya lihat secara fisik dia bagus. Terus kemudian dalam perjalanan akhirnya prosesnya dia cerdas, ya alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang ada yang bolot juga gitu. Jadi tidak secara khusus saya di sini memilih yang mau latihan. Lalu bagaimana penilaian kinerja di dojo ini? Penilaian kinerja di sini gimana ya? Saya selalu berprinsip kalau hasil dari latihan anak-anak tidak punya prestasi berarti ada yang gagal. Ya, ada 2 pelatih kepala, saya dan ada satu lagi Jenny Elizabeth Roti, dibantu asisten pelatih. Walaupun sebenarnya asisten pelatih ini banyak, yang penting dia sudah senior. Yang senior ini apabila saya berhalangan atau lagi ada kegiatan lain, ya saya tinggal kasih program aja. Hari ini programnya ini. Gitu. Terus ya saya nilai bagus karena di sini sudah jalan. Program itu udah jalan, otomatis mereka udah tahu, yang senior juga udah tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka datang 3:30, latihan jam 4. Jam 4 tank itu mereka udah siap, tradisi pembukaan dari bibir. Selanjutnya pemanasan. Kemudian materi, saya akan kasih tahu materinya harinya ini, mainnya ini. Mereka udah jalan. Baik, tapi apakah Bapak punya penilaian khusus, misalnya dalam sebulan itu progres dari atlet Bapak atau progres dari yang senior ini dalam ikut membantu melatih adik-adiknya? Apakah ada sistem seperti itu atau berjalan saja gitu? Seperti yang saya katakan tadi, karena memang sudah terprogram. Awal-awalnya memang saya agak sulit. Zaman pertama-tama itu awalnya, namun seiring berjalannya waktu, yang senior sudah jalan dan mereka sudah tahu. Ya, mereka sudah tahu, mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Dan hasilnya ya prestasi itu, tolak ukurnya prestasi. Event yang wajib adalah, yang bergengsi adalah pertama O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Sehingga dinas-dinas pendidikan tinggal sekolah-sekolah itu sangat-sangat berlomba, sangat berharap anaknya jadi juara, karena itu bagian dari prestasi, mendongkrak status sekolah. Yang kedua, Popda, Pekan Olahraga Pelajar. Beda kementerian. Tadi O2SN Kementerian Mendikbud, kalau Popda Kemenpora. Arahnya kemana? Ke PON. Dan anak-anak Palam ini sudah berprestasi di 2 event itu, O2SN sampai ke luar negeri, di Popda sampai Popnas. Kemarin baru saja dapat 21 perak, 1 perunggu.
Dan yang terakhir kemarin Kejurnas, kejuaraan nasional yang dilaksanakan oleh induk organisasi Forky. Mereka dapat medali perak kata bergu putri, kadet dan junior. Jadi saya meyakini bahwasannya program atau kinerjanya sudah bagus. Walaupun pada saat-saat latihan saya yang paling suka marah-marah, bahkan maki. Sumpah serapah saya pada saat kalau anak-anak ini gerakan yang sudah saya ingatkan berulang-ulang salah lagi. Baik kalau mereka tidak fokus. Oh ya, banyak kelakuan sifat-sifat yang terutama di masa-masa pertumbuhan proses dari SD, SMP ke SMA. Yang paling krusial pada saat SMP ke SMA, yang perempuan sudah melihat laki-laki ganteng, yang laki-laki udah melihat perempuan cantik, sehingga kita buat aturan selama belum lewat dari 17 tahun tidak boleh berpacaran. Walaupun sebenarnya saya sudah gimana ya, masa nggak boleh pacaran. Satu sisi saya nggak mau kalau yang perempuan suka sama perempuan, yang laki-laki suka sama laki-laki. Di lain sisi saya nggak boleh mereka berpacaran. Dan saya ingatkan dan terbukti kalau udah melanggar, terbukti itu bakal rusak. Kenapa? Contoh, pacarnya WA nggak dijawab, ribut, nggak segera dijawab, berantem. Dia lihat pacarnya lagi ngobrol sama perempuan cantik, marah. Dia lihat pacarnya lagi ngobrol sama laki-laki ganteng, marah. Dan itu akan mengganggu. Dan saya ingatkan, dan itu terbukti. Bukan berarti saya tidak, saya enggak, saya paling keras. Justru yang perempuan harus tetap perempuan. Ada yang coba-coba mentang-mentangin olahraga karate, olahraga keras, dia bondol. Oh, saya nggak mau. Dan pernah kejadian, akhirnya dia suka sama perempuan juga, dan saya larang keras. Bahkan ada yang saya berhentikan dari sini gara-gara ya namanya olahraga keras. Dan saya juga harus hati-hati kalau saya lihat ini laki-laki sama laki-laki akrab sekali. Waduh, bahaya ini. Ke kamar mandi berdua, nggak boleh kamar mandi berdua. Ngapain coba? Nah, itu saya kontrol, saya ketat sekali. Lebih baik kalian berhenti. Saya nggak mau capek, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, hasilnya nggak ada. Dan saya keras. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih ya dinamikanya. Ada yang kemarin baru-baru aja rusak hancur-hancuran gara-gara perempuan. Cuman yang gara-gara laki-laki belum ketahuan. Izin memperjelas, apakah sistem penilaian Bapak secara teknis ini, misalnya Bapak mempunyai program dalam 6 bulan sekali itu membuat tes atau ujian untuk anak-anaknya untuk menilai progres mereka seperti apa, atau cukup melihat hasil dari pertandingan, misalnya mereka juara, setelah itu baru evaluasi, atau sebelum-sebelumnya juga Bapak sudah menerapkan program-program untuk menilai progres dari atlet tersebut, Pak? Ya, kalau masalah itu tentunya setiap kali latihan selalu ada progres, selalu ada penilaian. Setiap kali latihan, perkembangannya seperti apa? Kemarin dikasih tahu gerakannya ini harus begini. Besok sudah paham atau belum? Itu untuk teknik, kualitas teknik. Namun di organisasi ini ada tahapan yang namanya kenaikan sabuk. Kenaikan sabuk itu program untuk jenjang, untuk apa namanya ya, ini atletnya sudah latihan berapa lama ya, itu setiap 6 bulan sekali ada ujian yang dilaksanakan oleh Pemda, Pemprov. Jadi bukan cuma di sini, namanya kenaikan sabuk, ujian kenaikan tingkat, itu 6 bulan sekali. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana proses dan implementasi pengukuran kinerja di dojo ini, Pak? Prosesnya ya saya menilai, saya melihat, saya berikan program, saya lihat apakah memang asisten saya ini mampu melaksanakan program yang saya berikan.
ternyata tidak mampu, itu akan saya evaluasi. Jadi sebelumnya saya kasih gambaran, implementasinya mereka terapkan. Ya, saya panggil asisten, ini hari ini programnya ini begini. Atau saya mau uji, saya mau lihat, saya duduk di luar, saya lihat, saya kasih materinya, ini. Implementasinya seperti apa? Apakah mereka bisa, mampu? Dan ya alhamdulillah, karena pengalaman mereka sudah terbiasa, mereka mampu mengimplementasikan apa yang saya berikan, materi program apa yang saya berikan, mereka sudah mampu. Baik, kiranya cukup Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Ketersediaannya. Ya. Cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.